Monggo Pak Burhan bisa bercerita tentang kisah suksesnya, bagaimana mengalami 30 hampir 30 hari ini. Ini luar biasa juga ya Pak Yoyo, hampir 9 kilo ya? Dulu tuh awal-awal tuh yang agak minder tuh sebenarnya kayak bisa nggak ya turun berat badan, kan hitung-hitungannya kan dulu kalau nggak salah 200 atau 300 gram per hari gitu tanpa olahraga, cuma diet. Nah itu jadi hal yang apa ya, eh, mustahil gitu pada awal. Jadi waktu awal-awal ikut grup itu kan semangat tuh posting waktu olahraga, tapi sebenarnya olahraganya cuma 2 hari itu juga. Sampai sekarang tuh nggak ada olahraga yang cukup berarti gitu, karena satu dan lain hal ya, mungkin udah stres duluan, nggak ada waktu dan sebagainya. Terus yang diyakini susah juga tuh sama sih kayak Mbak U tadi, bisa nggak ya makan tuh cuma sehari tapi masih kuat beraktivitas. Kan kadang pagi tuh antar anak sampai pulang tuh maghrib bahkan lebih gitu, makannya cuma sekali lagi, terus kayak nggak kebayang gitu. Tapi ternyata setelah menjalani itu ya emang ada tipsnya sih. Jadi kayak sayuran yang disebutkan kemarin, kalau memang nutrisinya cukup tuh sepertinya masih kuat-kuat aja gitu menjalani. Tapi pernah kayak nggak sempet makan, jadi asal asal makan aja gitu. Jadi ya ya oleng juga sih gitu. Jadi ya itu tadi sih, kayak tergantung nutrisi asupan sebelumnya. Terus sama yang kesadar tuh kayak waktu istirahat gitu. Jadi kalau misalnya pas kurang tidur itu tuh bakalan besoknya pasti lemes sih gitu. Jadi istirahat yang cukup tuh bisa ngaruh berat badannya, besok malah bisa turun gitu. Jadi kebalikan sama panda ya, kalau tidur malah jadi gemuk gitu. Terus yang diyakini susah lainnya juga ngemil, karena dari dulu tuh mungkin awal-awal kerja dulu tuh kalau stres tuh mesti makan larinya. Jadi malam tuh sebelum pulang makan, sampai rumah makan lagi gitu. Dan makannya itu ya misalnya bakmi godok terus magelangan gitu. Jadi ya itu yang bikin ngiler kadang-kadang. Cuma ya ternyata banyak sih yang terjadi. Jadi selama perjalanan itu kayak ya challenge-nya tuh dengan lingkungan sekitar. Pernah pas ke luar kota bareng keluarga ditegur sama mertua, kok nggak makan mas? Waduh, jawabnya gimana gitu. Terus kadang-kadang juga waktu sakit tuh masih suka asam lambung. Cuma setelah fasting ini asam lambungnya tuh ya kayak cuma terjadi 1 hari aja terus normal lagi. Terus sama urutan makan tuh penting ternyata. Jadi biasanya kan kita lihat kayak rendang gitu pengen langsung makan rendang gitu, tapi ternyata bagusnya ya sayur dulu gitu. Ternyata soalnya kalau nggak diawali sayur tuh perut tuh jadi kaget, terus seringnya tuh diare gitu. Jadi dulu pernah kayak makan apa ya, rica-rica mentok langsung dimakan gitu, besoknya langsung langsung ya langsung kapok gitu. Terus apa ya, ya dalam perjalanan itu juga jadi ngerti kan, dulu orang kan bilang makanlah ketika lapar. Kalau dulu tuh rasanya lapar terus sehari bisa makan 3-4 kali. Kalau sekarang tuh makan sekali tuh rasanya udah nikmat gitu. Jadi kadang tuh juga jendela makan tuh cuma 1 jam tuh udah kayak wah udah puas gitu. Terus yang terakhir itu mungkin waktu perjalanan tuh jadi ada temen yang apa punya hidroponik, dia jualan gitu. Jadi ngelarisi terus sambil masak-masak sedikit, tumis-tumis ya lumayan lah buat variasi gitu. Nah, hasil yang sebenarnya kalau dari statistik angka kan berat badan udah kelihatan ya turun mau 10 kilo, tapi lingkar perut juga turun 5,5 cm. Tapi yang paling membahagiakan itu bisa pakai celana ukuran 7 tahun yang lalu. Jadi kemarin kebetulan ada kondangan gitu, bisa pakai celana yang dulu disimpan di lemari bertahun-tahun. Yang tips yang kemarin itu saat ada challenge tuh yang pertama tuh mungkin ini sih. Jadi kita tetap perlu kayak komunikasikan ya progres ke support system, misalnya di rumah sama istri, keluarga atau mertua, orang tua. Jadi kalau dapat dukungan tuh bakal lebih enak menjalannya. Yang kedua kayak punya circle di grup yang kayak berlomba-lomba terus di ayo apalagi. Terus kalau ada yang butuh menu pada sharing gitu. Jadi itu kayak jadi
motivasi tersendiri sih. Jadi kayaknya circle-nya itu juga bagus sih kalau menurut saya. Terus kita juga kayak perlu dengerin suara badan kalau pas sakit capek istirahat ya udah rehat aja, eh, nggak usah terlalu ke pressure berat badan. Jadi sukses itu progres, jadi nggak berhenti sampai sini. Jadi masih kita harapannya ya sekalian pesannya bagi yang mau memulai atau yang ingin melanjutkan nih, ya kita harus kayak bisa mengunci niat supaya bisa konsisten. Kan kita pengennya ikhtiar ya sampai sehat, sampai umurnya berapa ya, ya yang diberikan lah, biar ketemu anak cucu besok sehat-sehat masih bisa gendong atau ngomong cucu gitu kali ya. Ya mungkin itu aja sih sedikit dari saya.